وخير مما يجمعون. المكرمون para asatidz, ketua yayasan, pembina pondok pesantren Al-Ghani, dan juga Deputi Ar-Rahman Mulyasi, santriwan santriwati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para wali santri, ibu-ibu, singkatnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ghani dan Deputi Ar-Rahmah yang insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita semua bisa bersilaturahim, bermuwajahah di majlis mulia. Ini majlis mulia anak-anakku sayang ya. Majlis yang luar biasa. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika apabila kalian jalan-jalan, kata Nabi, ketemu taman surga, farta'u, mampir. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Mana yang dikatakan taman surga Allah yang ada di muka bumi ini ya Rasulullah? Hilaqatul dzikr, di mana orang berkumpul, apalagi kita berkumpul di rumah Allah, tempat mulia seperti ini. Kita berkumpul terlebih lagi untuk memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita berbahagia menyambut kelahiran junjungan alam, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur, terutama Bapak Ibu selaku wali santri, orang tua yang telah menitipkan anaknya di pondok pesantren dan juga TPQ Ar-Rahmah ini. Luar biasa Bapak Ibu, karena tidak semua orang Bapak Ibu yang digerakkan hatinya oleh Allah ingin mau anaknya belajar Quran. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu selaku orang tua sudah melaksanakan kewajibannya. Kita orang tua, Bu, kewajibannya bukan hanya melahirin anak, makan minum anak ditanggung sama Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dua ayat dijelaskan dalam Al-Quran, dibalik lagi sama Allah. Makan minum anak kita Allah yang tanggung. Bahkan sebelum mereka lahir Bapak Ibu, masih 40 hari dalam perut ibu-ibu, ditetapkan oleh Allah rizkinya. Yang enggak ditanggung oleh Allah adalah kewajiban kita, wa ayyu'allimahul kitab idza aqala. Jadi di antara kewajiban kita orang tua Bapak Ibu, setelah kita melahirkan anak, ayyuhsinasmahu idza walada, kasih nama yang cantik, kasih nama yang ganteng, yang baik ketika lahirnya. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita diabsen oleh Allah, fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum. Jadi anak-anak kita alhamdulillah namanya sudah Islam. Tinggal sekarang arahkan mereka untuk dekat dengan agama. Jadi sekali lagi saya bangga berada di tengah-tengah kita semua ini. Ketika saya lihat anak-anak kita yang perempuan luar biasa, yang laki-laki ini luar biasa, merinding saya bangga sekali. Ingat ketika saya masih kecil dulu, seumur ini saya sudah di pondok. Jadi saya ini alhamdulillah, doa saya ini saya doa dari dulu, ya Allah jangan jauhkan saya dari pondok. Saya ini hidupnya dari pondok ke pondok. Tamat SD langsung mondok di Al-Aziziyah dulu. Alhamdulillah 7 tahun di sana, bisa hafal Quran. Setelah itu saya kuliah di Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, PTIQ Jakarta. Selesai 2001
Saya doa, ya Allah, saya mau kerja itu di pondok, jangan jauh-jauh ya Allah. Masuk sempat ngabdi di yayasan di Darul Najah. Ada pusat pesantren modern di Jakarta. Saya ngabdi di sana sekitar 3 tahun ngajar Quran. Pulang baru 2 bulan di Lombok. Saya selalu doa, apapun saya nggak boleh jauh dari pondok ya Allah. Kedompok tinggal juga di pondok. Karena apa? Saya tidak rela jauh dari Quran. Bisa bangga ketika luar biasa saudara saya Pak Wali ini dengan adiknya Ustaz ini luar biasa bisa membuat majelis seperti ini. Anak-anak yang setiap hari saya sering lewat di sini, subhanallah, saya kalau lewat itu merinding saya. Lihat anak-anak kita yang luar biasa. Di mana saat ini zaman yang sudah luar biasa tuh ya. Kebanyakan anak-anak kita kan senangnya main gadget terus. Tapi bisa kita arahkan mereka untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama, maka insya Allah keberkahan yang luar biasa kita akan dapatkan pada keluarga dan juga masyarakat kita. Nah sekarang jamaah sekalian, wabil khusus Bapak Ibu wali santri dan juga para santri-santriwati, kita sedang berbahagia ini hari ini ya. Makanya tadi ada marawis luar biasa. Kenapa kita harus berbahagia menyambut kelahiran Nabi? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surah Yunus. Katakanlah, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, wa rahmatihi, rahmat yang luar biasa, fabidzalik, dengan semua itu hendaklah mereka berbahagia. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau menjelaskan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman ini adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Kita harus bangga menyambut kelahiran Nabi. Jangan pedulikan orang yang bilang bid'ah gak ada di zaman Nabi. Ya Nabi gak pernah. Siapa bilang Nabi gak memperingatkan hari lahirnya? Nabi sendiri memperingati hari lahir beliau, tapi caranya beda. Dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, ya, Nabi ditanya, su'ila an shaumi yaum itsnain. Nabi pernah ditanya kenapa beliau puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu ay unzila alayya." Nabi mengatakan saya puasa hari Senin karena hari Senin itu hari saya dilahirkan dan hari Senin saya diputus menjadi seorang nabi. Bahkan dalam riwayat lain hari Senin beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi Nabi bahkan setiap minggu memperingati hari lahirnya. Jadi beliau puasa hari Senin sebagai bentuk kesyukuran beliau sehingga beliau berpuasa di hari Senin. Atas dasar inilah para ulama kita mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Pak, Bu, anak-anakku semua tahu Abu Lahab? Iya. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Ini nama bapak Nabi siapa saya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya siapa? Aminah binti Wahab. Di antara pamannya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab masuk surga neraka saya? Surga atau neraka? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Berarti masuk neraka. Dia belum mati sudah divonis masuk neraka, bayangkan. Belum mati Abu Lahab. Saking memusuhi
diponis oleh Allah neraka. Tapi ketika Nabi kita lahir, dan dalam Sahih para ulama menjelaskan, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya menjelaskan, Abu Lahab itu sekarang setiap saat dia disiksa, setiap saat disiksa, kecuali kalau masuk malam Senin, hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah. Orang katanya anak beliau bermimpi melihat orang tuanya Abu Lahab ini setiap hari Senin istirahat. Kalau hari Senin itu keluar air dari jari-jari tangannya Abu Lahab ini yang bisa dia pergunakan untuk minum sepuasnya. Jadi nggak disiksa. Beliau menceritakan katanya, kenapa Abu Lahab ini mendapatkan keringanan siksaan. Jadi setiap hari dihukum sama Allah, setiap hari mendapatkan azab kubur, kecuali hari Senin, malam Senin. Kenapa? Karena dia pernah berbahagia menyambut kelahiran ponakannya Nabi kita Muhammad. Jadi saking senangnya Abu Lahab ini, pas dapat kabar gembira keponakannya Nabi kita Muhammad lahir, Abu Lahab memerdekakan buahnya yang namanya Thuaibah. Saking gembiranya si budak ini menginformasikan keponakanmu telah lahir, maka dimerdekakan budaknya yang namanya Thuaibah. Saking senangnya, walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah, tidak menerima risalah yang dibawa oleh keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan ya, anak-anakku semua, Bapak Ibu, Abu Lahab hanya sekali bergembira, hanya sesaat bergembira menyambut kelahiran Nabi kita, itu diringankan oleh Allah siksaannya setiap hari kelahiran Nabi. Maka apatah lagi kita yang sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak kita sama Nabi, Bapak Ibu jemaah? Cinta. Sekarang kita buktikan. Man ahabba syai'an akthar min dzikri. Kalau orang suka sesuatu, cinta sesuatu, pasti yang kita cintai akan sering kita sebut. Yuk, lihat anak-anak muda kita sekarang, kalau cinta lawan jenisnya dia sebut. Di HP-nya ditaruh namanya, di sana sini ditaruh namanya, saking cintanya. Sekarang kita sama Nabi, cinta enggak? Berapa kali ingat Nabi sehari semalam? Berapa kali bersolawat kepada Nabi? Jangan-jangan waktu sembahyang aja, Bapak Ibu ya, itu pun nggak tahu, tiba-tiba sembahyangnya sudah selesai, sudah solawat apa belum? Jadi kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Wallahi, kata beliau, demi Allah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak dipandang sempurna iman kita sehingga kita lebih mencintai Nabi dari diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, wan nasi ajma'in. Jadi Nabi harus kita posisikan sebagai orang yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus cinta sama Nabi? Pak, Bu, anak-anakku semua, kita sekarang anak-anak kita ini kan banyak membanggakan artis-artis ya. Kenapa? Yang laki dibanggakan kenapa? Karena ganteng. Yang cewek karena cantiknya. Nabi manusia yang paling gagah. Nabi manusia yang paling gagah, paling istimewa. Mulai dari kelahirannya yang luar biasa, di
datang tuh ke SMA Nabi. Nabi itu orang paling ganteng. Ya, keringat Nabi, kata Anas bin Malik, potonganku teh ibu-ibu ya. Kita ini kalau keringetan bau kan, kecuali kalau pakai Rexona baru nggak bau ya. Nanti sih, apalagi sekali siang nggak mandi misalnya, karena air pump kotor, di keringat kita bau ya. Nabi keringatnya harum seharum kasturi. Iya. Dalam riwayat Anas bin Malik menceritakan, pernah ibunya ketika Nabi datang berkunjung, Nabi istirahat tidur, keluar keringat Nabi, dia tampung keringat Nabi. Keringat Nabi itu lebih harum dari harumnya kasturi. Subhanallah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari fisik. Kenapa? Supaya kita tambah sayang sama Nabi. Karena Nabi wajar kita sayang, wajar kita cintai. Gagahnya luar biasa, fisiknya luar biasa, keringatnya saja harum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu, kata Sayyid Hasan Al-Maliki, Nabi itu, kalau kita umumnya manusia ini kan punya bayangan, Bapak Ibu ya. Kalau ada, sekarang aja sudah punya bayangan kita kalau ada cahaya. Nabi, beliau tak punya bayangan. Kenapa? Nur ala nur, karena beliau jahat. Jadi Nabi itu tak punya bayangan. Gak punya. Nabi ini kan saya ada bayangan saya kalau saya jalan. Apalagi kalau sudah gelap, ada nggak? Nabi kita tak punya bayangan saya. Bayangkan. Karena apa? Nurun ala nur, itu jahat. Karena di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allah maj'al fi qalbi nur, wa fi sam'i nur, wa fi basari nur, wa an yamini nur, wa an shimali nur, min fawqi nur, Allah ma'tini nur. Nabi tidak punya bayangan, bayangkan. Jadi nggak ada bayangannya dari kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kita kalau lelah, ya, apalagi manusia kita kalau lelah, maki bekerja misalnya, kalau ngantuk muak nggak? Muak gitu. Nabi katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, seumur beliau Nabi itu tak pernah menguap. Subhanallah. Jadi beliau manusia biasa, tapi punya luar biasa. Ini dari segi fisik saja, gagahnya luar biasa. Gagahnya luar biasa, gak bisa. Karena badrun fi tamam, tak ubahnya laksana bulan yang sempurna. Subhanallah. Seandainya pas lagi bulan purnama, Bapak Ibu, ada Nabi, maka lebih gagah lagi Nabi dibanding cahaya bulan purnama. Subhanallah. Pantas sahabat itu tergila-gila karena mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fisiknya yang luar biasa, maka pantas kita wajib mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu akhlak beliau yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Nabi kita memiliki akhlak yang luar biasa agungnya. Karena adalah akhlak Nabi itu jemaah sekalian, khuluquhul Quran. Ini hubungannya tadi saya dengan Al-Quran. Nabi itu cerminan akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Jadi Nabi itu kalau kita ibaratkan, beliau adalah cerminan dari apa yang jadi isi kandungan Al-Quran. Maka tadi yang pertama saya sampaikan, kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus banyak sholawatnya. Ya, yang pertama ibu-ibu ya, ini sholawatnya luar biasa. Sebelum saya bahas Quran, sholawat ini luar biasa ibu-ibu ya. Dari amalan yang luar biasa, biasakan Bu baca sholawat. Imam ya, dijelaskan oleh seorang ulama ya. Beliau mengatakan beliau bermimpi ketemu dengan Nabi. Wa'aitu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqultu ya Rasulullah,
salatullahi ashra liman shalla 'alaika marratan wahidah hal dzalik liman hadara al-qalb. Kalau kita sekali baca sholawat dapat berapa? 10 kebaikan. Ini indahnya. Apakah itu ketika dilakukan dengan khusyuk, dengan penuh memahaminya, biman hadara al-qalb, dengan hati yang hadir? Apa kata Nabi? La bal dzalik likulli musallin 'alayya walau ghafilan. Jadi pahala yang begitu besar itu akan diberikan kepada kita yang selalu bersalawat kepada Nabi walaupun hati kita lalai. Ini di antara keutamaan selawat. Makanya kita ya orang-orang Aswaja ini selawat. Kebiasaan kita jangan dirubah. Kita kan kadang-kadang habis sembahyang berjamaah itu kebiasaan selawat. Gak usah dipedulikan orang bilang bid'ah. Kalau bilang bid'ah selawat berarti larang selawat sama Nabi. Karena Nabi Allah memerintahkan kita selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, Bu. Jadi biasakan. Saya alhamdulillah tahadduts bin nikmat. Saya kalau naik motor saya sudah biasakan. Jadi kalau bisa sehari jangan kurang dari 1000 kali kita sholawat. Masa activity kita kuat dia? Enggak sampai 1 jam kalau kita sholawat 1000 kali itu enggak sampai setengah jam kali. Ya sholawat mana saja kita bisa, yang pendek, mau yang panjang, banyak sholawat. Minimal misalnya kita sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dalam waktu 1 jam bisa ribuan kali kita sholawat. Daripada ibu-ibu mikirin suami, mikirin itu karena pandemi susah, sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambil kerja di dapur, sambil bikin kopi, sambil masak, asal jangan di dalam kamar mandi saja. Sambil nonton TV, sambil kece HP, kece remote. Pas iklan itu kan selawat gitu loh. Dia kan pas nonton nih, udah iklan, ada iklan selawat lalu biar imbang jadi. Jangan nonton gosip terus ya. Biar imbang nih. Iyo, tadi kan sudah lihat gosip itu. Catat sama malaikat aktif itu yang kiri. Pas lagi iklan ibu selawat. Bingung malaikat akan catat. Iyo, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu dapat menghapus hal-hal yang tidak baik. Jadi keimbang dunia. Jangan hanya nonton TV itu. Saya kalau anak-anak di rumah, uminya nonton TV, pas iklan saya selawat iklan. Gosip tadi itu saya bilang, senyum dia di kantin nanti. Senang jangan nonton gosip saya bilang. Enggak cerita gosip nih saya bilang itu. Ya. Iya, kan ibu-ibu ini senang cerita yang begitu kan? Selawat. Biasakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebut. Karena manzilah kita nanti di akhirat, kedudukan kita di akhirat, ya, dekat jauhnya kita dengan Nabi tergantung sedikit banyaknya sholawat yang selalu kita baca hadiahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, sholawat. Yang kedua, tanda kita cinta Nabi itu adalah kita cinta kepada Al-Quran. Saya bangga sekali lagi, saudara saya terawal dengan adiknya di sini. Alhamdulillah sudah bisa memfasilitasi ibu-ibu, anaknya banyak yang ngaji di sini. Tapi saya tanya tadi yang di pondok nggak ada orang sini sih, kata saya. Kenapa sih nggak mau ke pondok anakku? Saya ini anak pondok loh. Saya sekolahnya itu yang dalam negeri hanya SD bu, yang lainnya luar negeri. Iya, SD-nya saja yang negeri. Setelah itu sanawiyah kan luar negeri. Yayasan, aliyah, kuliahnya. Tapi akhirnya apa? Jadi pegawai negeri juga saya. Iya. Jadi jangan anggap anak pondok tidak bisa jadi pegawai. Saya ibu jadi pegawai itu bu, nggak keluarin piti kolesterol.
dinas pergi tes. Mobil dinas senang. Kenapa? Berkah Quran. Tahadus ilmu. Orang pergi tes pegawai itu, saya dijemput sama kepala kantor tuh, disuruh ikut. Pergi tes pegawai. Kenapa? Berkah Al-Quran. Apalagi dari fikih. Kalau kita yakin dengan Al-Quran. Ala inna lillahi ahlun fid dunya. Allah itu punya keluarga di dunia ini. Ahlullah di dunia ini adalah ahlul Quran. Jadi bapak ibu sudah masukin anak di sini luar biasa tadi. Saya dengar ngajinya subhanallah, takdirnya sudah luar biasa. Jangan tanggung bapak ibu ya. Kalau anaknya sudah di TPQ, teruskan. Ya, lanjutkan ke pondoknya. Jangan tanggung jawab bapak ibu. Jangan lihat pokok mungkin karena lihat pondoknya baru, belum ada bangunannya yang memadai. Jangan lihat luarnya, Bu. Kita di Dompu ini kadang-kadang casing kita lihat yuk. Lihat ada yayasan wah ber-AC sekolahnya ya. Iya banyak kan, luar biasa padahal mahal. Tapi ibu nggak tahu, bapak ibu nggak tahu. Jangan-jangan diajak ke jalur kiri. Iya. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ibu, ciri-cirinya seperti ini. Ada maulidku, saya dengar anak-anak di sini berhafalin sifat dulu juga ya. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hadisi qiyamul ta'ala binafsihi wahdaniyatun syahadat ilmun hayat. Itu ciri-ciri. Saya dari kecil diajarkan gitu. Jadi lihat-lihat, hati-hati di Dompu ini. Kita harus hati-hati. Jangan lihat casingnya saja di sekolah. Ya, lihat pemahamannya. Kalau dia sampai dia banyak melarang tradisi kita yang sudah biasa, patut kita curiga. Kalau sampai misalnya nggak boleh salaman sama orang tua katanya, yuk. Ya, nggak boleh zikir bersama. Hati-hati ada apa di balik itu semua. Kalau sedikit-sedikit kita dilarang itu bid'ah, ini bid'ah, hati-hati. Makanya sekali lagi, bapak ibu yang sudah masukin anaknya seperti ini, jangan setengah-tengah Bu. Kalau sudah dia bisa ngaji seperti tadi, anak kita minimal kalau bisa sampai aliyahnya, kuliahnya itu ada di pondok pesantren baru aman Bu. Jangan tanggung saya, anak sudah bisa ngaji, nanti sekolahkan SMP. Rugi ibu, rugi. Iya, kenapa gak teruskan di pondok? Demi Allah, bapak ibu, Quran ini segalanya. Dia yang akan membantu bapak ibu. Kalau bapak ibu niatkan anak-anaknya jadi hafizul Quran, hamilul Quran, jangankan di dunia, di akhirat nanti bapak ibu dimuliakan oleh Allah. Karena seorang orang tua yang memiliki anak, dia selalu baca Quran, ya, apalagi dia hafiz Quran, ya, bisa walidahu, nanti kedua orang tuanya di akhirat akan diberikan mahkota oleh Allah, tajan dhawuhu ahsanu min dhawi syamsi law kana fi buyutikum. Cahayanya, sinarnya lebih terang dari sinar matahari sekiranya matahari itu ada di rumah kalian. Jadi kalian luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita punya anak bisa ngaji itu Pak Bu, hal yang luar biasa. Ya, harus bangga. Makanya anak-anak kita yang sudah ada di sini ini jangan setengah-setengah. Karena alhamdulillah yayasan sudah mempersiapkan, ada pondok pesantren, ada ustadznya yang siap bimbing anak-anak tahfidz. Kenapa tanggung Bu? Yuk. Sekarang ini pemerintah saja memperhatikan mau anak-anak mau mana. Pemerintah sekarang memperhatikan Bu. Kalau anak-anak kita hafal Quran, sekolahnya gratis, kuliahnya gratis. Sekarang diperhatikan oleh
kepolisian, di tentara, itu diterima karena keberkahan Al-Quran itu. Jadi jangan malu Bu ya. Bahkan bapak ibu harus punya cita-cita bagaimana anak-anak saya itu bisa menjadi penghafal Al-Quran. Gak usah cita-cita yang lain Bu. Citakan anak-anak itu supaya mereka sekali lagi menjadi mesin pencetak amal soleh buat bapak ibu, bukan menjadi mesin pencetak uang harta. Jadi niatkan, jangan bilang mudah-mudahan anak saya nanti jadi pegawai. Itu belum tentu. Niatkan mudah-mudahan anak saya ini menjadi penghafal Al-Quran. Karena kalau dia sudah dekat dengan Al-Quran, berarti dia mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa keberkahan Bapak Ibu. Saya ini ada di Gempukan Al-Quran. Saya alhamdulillah sudah 2 kali ke Mekah gratis. Pertama umroh tahun 2019, kemarin berangkat haji gratis. Kenapa? Berkah Al-Quran. Gratis sama Mekah aja gratis. Kenapa? Berkah Al-Quran. Jadi keberkahan Al-Quran ini luar biasa. Yang penting kita istiqomah Bu. Iya. Allahu Akbar, keberkahan ini luar biasa Bu. Apalagi ketika anak-anak kita seumur-umur seperti ini, umur emas Bu. Apa yang kita tanamkan ke mereka, itulah yang akan jadi masa depan mereka nanti. Kalau ketika umurnya kecil seperti ini, kita ajarkan mereka Quran, dia ngaji setiap hari, maka insya Allah keberkahan yang Allah akan berikan. Bapak Ibu, kita harus sadar, sekarang ini kita berada di akhir zaman yang tantangannya luar biasa. Saya aja Ustaz ini bingung sama anak. Nah, kalau nggak dipomokin anak itu susah. Anak saya anak di rumah susah. Ngaji baru dapat 5 juz. Mau marah ya anak, namanya ngalah terus kita. Saya pondokin kabur nih. Saya mencari pondok yang jauh-jauh, biar tahu rasa. Ya, biar dia bisa mandi. Karena prinsip saya, anak itu harus pertama tuh harus hafal Quran dulu. Yang lain gampang Bu. Kalau kita sudah dekat dengan Quran, cinta Quran, selalu baca Quran, Allah akan datangkan ribuan kebaikan pada diri dan keluarga kita. Bapak Ibu yang masih rahmat Allah, oleh karena demikian, ya momentum kita memperingati Maulid ini, saya berbangga sekali lagi. Saya berharap ya anak-anak ini, karena keberhasilan di TPQ ini, di pondok ini tergantung support dari Bapak Ibu selaku orang tua. Support anak-anaknya Bu ya untuk ngaji. Jangan ustaznya sudah capek ajarin di sini ya di TPQ. Nyampe rumah ibu-ibu nggak ingatkan anak-anak, susah ya. Harus ada kerjasama kalau anak mau berhasil Bapak Ibu ya. Kita dulu saya bicara hafal Quran itu nggak mudah saya dulu kalau nggak hafal rotan itu sebesar ini kita dipukul. Nggak ada yang protes orang tua. Sehari itu harus hafal. Alhamdulillah saya tadi Sarawiyah itu saya sudah hafal. Jadi sebesar ini. Saya tamat Sarawiyah itu sudah hafal. Karena terlalu kecil itu takut kiai saya. Kamu masih terlalu kecil katanya. Karena dipaksa. Sehari itu harus hafal 1 lembar. Tapi anak bagian Quran yang itu mungkin sama. Ya Quran mushaf yang 15 baris. Itu sehari minimal 1,5 lembar. Pagi saya sekolah. Tapi daripada dipukul, ya paksa diri. Jadi pulang sekolah ngaji sampai asar. Malam nanti habis belajar sedikit ngaji, tidur jam 2 sudah bangun sholat tahajud, habis itu hafal terus. Luar biasanya nikmatnya. Maka saya pesankan Bapak Ibu sudah luar biasa masukin anak di TPQ ini, karena saya lihat tadi kualitas, saya tahu kualitas bacaannya luar biasa. Ini hal yang luar biasa kebaikannya Bapak Ibu ya. Tapi jangan takut-takut. Jangan hanya anak kecil TPQ.
Nanti habis itu masuk sekolah umum lagi, nggak nyambung dia Bu. Terus sambungkan. Kalau nggak mau ya di sini kan sudah ada pondok. Kalau nggak mau ya pondok di Mataram, di Jawa, di mana? Pondok kan Bu. Kalau mau anak selamat mondok sekarang Ibu. Nggak ada tempat yang selamat sekarang kalau anak kita nggak di pondok. Jangan alasan mahal Pak Ustaz. Jadi kalau anak kita di rumah sekolah SMA, kali motor berapa biayanya setiap hari? Belum lagi HP-nya harus kita beliin pulsa. Belum lagi ibu yang nggak tenang. Anak keluar, anak nggak tenang Bu, nggak tenang. Tapi kalau anak di pondok, senakal apapun dia, sholat 5 waktu terjaga. Pengaruh lingkungan yang luar minimal, nggak ada, dapat diminimalisir. Insya Allah selamat anak-anak kita. Maka ini anak-anak kita Islam luar biasa. Sudah didasari anak-anak kita dengan Quran ini. Ya Allah Akbar. Ini amal soleh yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah kembali, jadi mari kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi. Selain dari kita banyak salawat kepada Nabi, cintai Al-Quran. Kemudian yang terakhir, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Itu bukan sunnah-sunnah Nabi Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita ini saya tahu, ustaz-ustaznya di sini sudah diajarkan semua. Anak-anak ini sudah diajarkan menghidupkan sunnah Nabi. Mulai dari sholat anak-anak diajarkan, doa itu ini diajarkan. Tinggal kita di rumah itu terus mengingatkan anak ini supaya sunnah-sunnah Nabi, adab-adab yang diajarkan di dalam sekolah, di madrasah, di pondok pesantren itu bisa kita selaku orang tua membiasakan. Harus dilatih Bu. Kalau anak-anak pulang nggak salam suruh keluar, karena pasti ustaznya sudah nyuruh. Nanti pulang, sebelum nyampe rumah pasti assalamualaikum, salam sama orang tua. Pasti kita guru itu dua anak begitu. Kalau tidur doa, kita suruh makan doa. Ingatkan harus ada kerjasama ya. Nggak bisa, karena ilmu yang dimiliki oleh anak-anak kita masih kecil cepat masuknya, tapi cepat hilangnya. Di anak-anak ini dapat fotokopi. Kalau dia hafal, cepat dia. Karena belum punya beban. Lah ini kan susah menghafal. Bebannya banyak, pikirannya banyak. Ya, pikir itu. Anak-anak ini deh. Makanya ada anak-anak kecil itu cepat hafal Quran. Jangan kira anak-anak ini nggak dengar sekali bisa masuk. Karena metodenya yang pertama adalah kalau gurunya benar ngajarin pasti anaknya benar kayak ini. Anak-anak ini bisa bagus bacaannya, kenapa? Karena insya Allah alhamdulillah saya guru-gurunya benar ngajarin. Kenapa kita anak-anak kita dulu banyak yang salah sekolahnya, banyak yang salah ngajinya? Karena gurunya yang salah. Iya kan? Kita diajarin dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nggak ada yang benar. Kenapa? Gurunya salah, muridnya juga salah. Karena anak-anak ini kan metode rekam dia. Tapi kalau gurunya sudah benar mengajarkan, maka Masya Allah bacaan Al-Qurannya itu akan jadi baik. Maka ibu, ini sunnah Nabi ini dihidupkan di rumah punya. Adab-adab Islami itu yang sudah diajarkan kepada anak-anak ini ketika mereka di rumah itu, tolong anak-anak kita diingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku semua, assalamualaikum sayang, masih betah? Sudah berapa hafalnya anak-anak kita biasa? Banyak sudah hafal ini? Alhamdulillah. Bu, bangga Bu ya, anak-anak bisa hafal 30 itu luar biasa. Ya, Allah, saya Ustaz lihat sekarang ini luar biasa. Masa saya dulu hafal Quran, orang hafal Quran itu langka Bu. Susah orang hafal Quran. Sekarang ini Allah Akbar, anak-anak kita ini kok mudah dimudahkan oleh Allah. Masa saya dulu mondok, anak pertama dulu mondok, belum ada yang hafal. Langka orang hafal Quran itu. Makanya saya dulu pertama ikut MTQ itu langsung nasional Ustaz. Iya. Karena nggak ada peserta. Karena saya paling kecil dulu. MTQ tahun saya pertama ikut MTQ itu langsung nasional 96. Masih kecil waktu kelas berapa ya? Dipaksa hafal, baru hafal 10 juz,
beserta teman yang juara provinsi ini terlalu besar visinya. Kamu nggak boleh ikut, saya disuruh langsung ikut nasional 10 juz. Padahal nggak pernah ada tingkat RT di dalam panggung langsung pakai jas. Itu 96 saja. 94 di Riau nasional di Desa Wakil NTB. 95 juga Wakil NTB 10 juz lagi. Alhamdulillah waktu itu masuk di Palu. Jadi sudah tua-tua seperti ini saya alhamdulillah berkah Quran. Saya sudah jalan kemana-mana. Indonesia sudah saya jalanin semua gratis itu. Kenapa? Karena Mekah Quran, bahkan sampai Mekah saya jalan-jalan karena berkah Al-Quran. Jadi yakin kalau sekali lagi dengan Quran ini Bu ya, Bapak Ibu sudah masukin anak di taman pendidikan Al-Quran, seperti ini hal yang luar biasa. Maka mari kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Maka kecintaan kita kepada Nabi itu harus kita wujudkan. Pertama tadi banyak-banyak apa Bu? Salawat. Mulai hari ini harus dihitung Bu, minimal 100 setiap hari Bu ya. Jangan hitung pinti belanja aja ibu-ibu. Iya, hitung selawatnya. Nggak boleh kurang dari 100 Bu. Tasbih di rumah hitung Bu. Pagi 100, sore 100 sebelum tidur. Minimal harus Bu. Buktikan cinta itu kepada Tuhan. Kemudian cinta kepada Quran. Ya setiap hari harus baca Quran. Anak-anak kita yang sudah baca Quran, sudah hafal Quran ini istiqomah saya. Demi Allah, kalian yang ahli Allah ini luar biasa. Jangan takut masa depan. Kalau kalian sudah pegang Quran, bisa ngaji, bagus ngajinya, baca. Karena kita menjadi ahlullah. Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan keluarganya, yaitu mereka yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf itu karena kekhilafan saya, kebodohan saya. Ya, saya mohon maaf kepada semuanya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.